Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan kelanjutan dari sambungan dari yang terdahulu, untuk lebih baiknya ikhwan wal akhwat, ya, video ini sukai, ya, like and share, ya, untuk disukai, karena orang yang mencintai ilmu dan yang mencintai kepada ahli ilmu itu adalah orang yang baik, termasuk muhibbin, artinya orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai kepada ahli ilmu. Makanya mohon di like, terus di share, ya, disebarkan untuk mendapatkan kita pada amalan ilmun yuntafa'u bih. Seperti yang terdahulu saya sampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matabnu adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi apabila meninggal anak Adam, maka putuslah amalnya. In qata amalu, putuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali dari 3 macam. Shadaqatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah, wakaf, ya, sedekah jariyah. Sedekah jariyatun, sedekah yang mengalir, yaitu wakaf. Kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dialap manfaat, dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh kita dan diberikan kepada orang lain. Nah, di share setelah kita tahu, gitu, menyaksikan, mendengar ilmu ini, kalian kirimkan video ini. Itu insya Allah termasuk ilmun yuntafa'u bih. Apabila kita meninggal, lalu orang-orang lain menyaksikan video ini, menyaksikan ilmu ini, mendengar ilmu ini, insya Allah amalan tersebut mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh, ya. Itu perlu dibahas satu persatunya. Cuman di sini saya hanya secara mengatakan hanya sepintas saja, karena yang saya akan sampaikan adalah yang terdahulu dikatakan bahwa kewajiban bagi orang muslim secara umum ilmu ada 3 fan. Yang pertama adalah ilmu aqidah atau ilmu tauhid, ilmu usul, dan yang kedua adalah ilmu fiqih, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Nah, yang saya akan bahas yang pertama adalah ilmu aqidah, ilmu tauhid, atau disebut juga ilmu usul. Masing-masing sebutan itu punya arti masing-masing. Dikatakan ilmu aqidah karena yang hubungan dengan kepercayaan kepada Allah, tentang keimanan kepada Allah, makanya disebut aqidah. Aqoda yakidu aqidatan, artinya pertalian namun bahasa Sunda mah panyangreud hate, supaya kita benar-benar mengenal Allah. Jadi untuk mengenal Allah itu kita harus benar-benar ditanamkan di dalam hati, diikatkan dalam hati. Makanya apa ada bahasa akad nikah, akad jual beli, itu akad itu adalah ikatan, suatu ikatan. Nah, ilmu akidah itu suatu ikatan untuk kita menghubungkan kepada Allah, makanya disebut ilmu akidah. Lalu dikatakan juga ilmu tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan Allah, menauhidkan Allah, menekadkan, mengiktikadkan, meyakinkan bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Jadi ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah, kita jangan menduakan atau mentiga, itu namanya musyrik. Dan yang ketiga juga bisa disebutkan ilmu usul juga, disebut usuluddin, ilmu asal pokok, ya, atau disebut bongkotna ilmu. Nah, karena kalau kita
beramal apapun gitu, umpamanya sholat, zakat, melaksanakan rukun Islam, tapi kalau dasarnya tidak ada akidah, maka itu adalah zong semuanya. Karena akidah itu adalah menjadi pokok, menjadi dasar keabsahan kita seorang mukmin, keabsahan seorang muslim adalah dengan akidah, ilmu akidahnya, atau disebut ilmu ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu mengenal Allah. Pernah saya sudah sampaikan video-video yang terdahulu, dalam suatu keterangan para alim ulama mengatakan la tasihul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah kita beribadah, tesah ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud, kecuali kita mengenal yang kita sembah. Ma'bud kita adalah Allah. Makanya kita harus mengenal Allah, ma'rifatullah. Dalam ma'rifat itu bukan hanya mengenal seperti kita mengenal kepada orang, mengenal kepada sesuatu, bukan. Definisi daripada makrifat seperti tertera dalam kitab Tijan Ad-Darari, dikatakan makrifat itu adalah idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun anasyiun andalil, kan gitu. Jadi idrakun jazimun, penemuan yang pasti, bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun, sehingga tidak ada keraguan-raguan. Jadi di dalam hati itu ikatan hati itu tidak ada keraguan-raguan kepada Allah. Lalu untuk penyempurnanya, nasyiun andalilin, timbul daripada dalil. Makanya di dalam ilmu ma'rifat kita mengenal Allah karena urusannya dengan akidah, dengan urusan ikatan hati, maka untuk mendorong kepada keyakinan harus pakai dalil dengan alasan. Contoh, sifat Allah itu wujud, Allah itu ada. Allah ada itu harus pakai dalil. Makanya di dalam ilmu tauhid ya, yang dirangkum oleh para alim ulama tauhid, yaitu dua ulama tauhid ya, Imam Maturidi dan Imam Asy'ariyah, dirangkum dalam suatu ilmu tauhid. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Bahkan Syekh Ruslan dalam kitabnya, ya, ulama besar Syekh Ruslan dalam kitab keterangannya di dalam kitab karangannya, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni, gitu. Pertama kewajiban kepada manusia adalah ma'rifatullah, mengenal yang sebenarnya kepada Allah, bistiqoni, dengan yakin. Jadi perasaan hati itu kan ada tiga, ada empat, maaf. Yang pertama adalah yakin, dan yang kedua adalah zon, yang ketiga adalah syak, dan yang keempat adalah waham namanya. Ya, untuk hubungan dengan Allah itu harus yakin. Artinya 100% kita mengikatkan di dalam hati, nekadkeun, ngabundalkeun, nyangreunkeun dina hati bahwa Allah itu ada. Allahnya ada itu harus pakai alasan, pakai dalil, karena hubungannya dengan akal. Allah itu ada, apa dalilnya? Nah, di situ saya insya Allah akan membahas. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Sebab tadi itu dikatakan bahwa pertama kewajiban kepada manusia adalah ma'rifatullah bistiqoni, mengenal kepada Allah, kenal wawuh ke Allah dengan yakin. Keyakinan itu harus pakai dalil, karena urusannya dengan akal pikiran, dengan otak, dengan hati, makanya harus pakai dalil. Di sini saya mungkin akan menyampaikan hanya beberapa menit saja ya. Jadi hitung-hitung kultum lah gitu. Mungkin bisa 5 menit, 6 menit, 7 menit gitu. Jadi supaya tidak bosan. Insya Allah ada kelanjutannya. Ilmu akidah yang pertama yang akan saya bahas. Insya Allah. Salam ikhwan wal akhwat.